Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Diguyur hujan deras, sejumlah kawasan di Balikpapan terendam banjir. Tradisi ziarah makam jelang Ramadan di Samarinda masih berlangsung hingga sekarang. Pasar murah di Tanjung Redep Berau jadi serbuan pembeli. Pada jam 12:23, tanggal 20 Maret 2023. Banjir usai diguyur hujan di Balikpapan Senin siang ini berlangsung di beberapa titik langganan banjir, seperti Jalan MT Haryono, Gunung Kawi, dan Pertigaan Puskit. Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan genangan hingga selutut orang dewasa atau lebih dari 30 cm. Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga jadi terhambat. Dampak dari luapan air menyebabkan salah satu rumah warga nyaris ambruk. Pemilik rumah menyatakan pergeseran tanah sudah berlangsung beberapa hari. Akan tetapi kondisinya semakin bertambah parah saat air meluap. Kejadiannya sudah ada pegadaian seminggu yang lalu. Minggu yang lalu sudah longsor. Pokoknya nanti aku tunggu ada mobil kok. Terus hari ini hujan lagi, terjadi malah longsoran yang lebih besar ya Pak ya? Ya, tambah parah sih, tiangnya sampai hilang, tiang pondasi sampai hilang. Tiang pondasinya sampai Tiang hilang? pondasi paritnya juga hilang. Oh oke. Siap. Jadi kita lihat dulu skala prioritas ya. Apalagi ini menyangkut parit besar, aliran air yang karena cuaca Kota Balikpapan ini tidak bisa diprediksi, tiba-tiba hujan deras, maka itu segera kita antisipasi kepada OPD terkait. Alhamdulillah sudah dikunjungi dari PU, dari teman-teman PU sudah bisa menilai menjadi skala prioritas. Saya pikir ini sangat, karena pinggir jalan besar, kalau ini ambrol takutnya mengganggu lalu lintas sekitar. Warga mendesak pemerintah Kota Balikpapan agar secepatnya mampu mengatasi persoalan banjir agar tidak semakin meresahkan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Lahan eks kebakaran tahun 2020 di Tanjung Redep Berau ini masih belum dimanfaatkan dan hanya ditumbuhi semak belukar. Agar kawasan ini kembali indah dan bersih, pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat akan menjadikan kawasan tersebut sebagai ruang terbuka hijau. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten Berau secepatnya menyelesaikan dokumen pembebasan lahan. Setelahnya, pembangunan ruang terbuka hijau akan segera dikerjakan. Karena dari Dinas Pertanahan itu kan harus ada persyaratan awal untuk pembebasan lahan, harus ada dokumen FS dulu, PPP-nya. Nanti prosesnya itu setelah ini selesai, kami sih targetkan FS ini sekitar Juni atau Juli gitu, akan kami serahkan ke pertanahan. Dinas Pertanahan nanti akan memproses appraisal-nya untuk berapa perkiraan harga lahan di Ujung Tanjung. Nah, nanti kalau sudah prosesnya berjalan lancar, barulah ada anggaran untuk pembebasan lahan mungkin secara bertahap. Entah berapa rumah dulu atau seperti apa, nanti pembahasan selanjutnya. Nah, setelah itu rencana kami tahun depan baru kita akan memulai menyusun perencanaan penataan kawasan yang tentunya karena di sana itu adalah bantaran sungai dan tidak boleh ada permukiman seharusnya ya, terus di tata ruangnya seperti itu ya, bunyinya jalur hijau, jadi akan
kita buat di situ tuh ruang terbuka pabrik. Ruang terbuka hijau di lokasi eks kebakaran diyakini akan mampu mempercantik Tanjung Redep, terutama daerah tepi sungai yang lokasinya di ujung Tanjung. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ruang perpustakaan atau ruang pojok baca ini menjadi salah satu ruang yang memiliki warna baru di lingkungan Lapas Kelas 2A Samarinda. Di ruang tersebut warga binaan atau napi mendapat kesempatan menambah pengetahuan dari membaca buku-buku yang disiapkan. Para napi juga diberi kesempatan berkomunikasi dengan keluarga atau orang terdekat melalui warung telekomunikasi khusus lapas. Narkoba kan? Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan pemberian fasilitas kepada napi ini semata untuk memenuhi haknya sebagai warga. Meski posisinya berada di dalam tahanan, namun sebagian hak mereka tetap harus diberikan oleh pemerintah. Ya, ini dalam rangka memberikan manfaat yang lebih besar pada warga binaan. Sekaligus adalah cara untuk mereduksi penyalahgunaan alat komunikasi, misalnya diadakannya wartel khusus, sehingga pengurangan mereduksi penyalahgunaan narkoba di lapas misalnya, dan hal-hal lain yang negatif yang seharusnya mereka jalani selama menjadi warga binaan sampai sukses pembinaan itu hingga ia selesai menjalani masa narapidana. Kepala Lapas Kelas 2A Samarinda Hudi Ismono menyatakan seluruh fasilitas yang diberikan kepada lapas itu pemberian pemerintah kota. Bantuan ini pun memudahkan mereka untuk memberikan pengetahuan sekaligus memantau aktivitas para napi. Ini adalah bukti bahwa perhatian Wali Kota Samarinda kepada lapas kelas 2 Samarinda ini sangat-sangat kami butuhkan. Jadi ini di sini warga binaan sini adalah warga binaan Samarinda juga. Menjadi tanggung jawab Bapak Wali Kota juga. Itu warga Samarinda yang tentunya mereka itu mempunyai hak sama dengan masyarakat di luar. Mereka hanya terbatasi tembok saja. Nah, hari ini membuktikan bahwa Bapak Wali Kota mempunyai kesempatan berkunjung ke sini, itu memperhatikan kita di sini khususnya di Lapas Samarinda. Tidak hanya pengetahuan, para napi juga mendapat layanan kesehatan secara maksimal. Para napi bisa memeriksakan kondisi kesehatannya di klinik kesehatan yang sudah disiapkan di lingkungan lapas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diguyur hujan deras, sejumlah kawasan di Balikpapan terendam banjir. Tradisi ziarah makam jelang Ramadan di Samarinda masih berlangsung hingga sekarang. Pasar murah di Tanjung Redep Berau jadi serbuan pembeli. Pemakaman umum Muslim di Jalan Abdul Hasan Samarinda ini menjadi salah satu makam yang ramai diziarahi jelang Ramadan 1444 Hijriah. Situasi ini jauh lebih ramai dibanding tahun-tahun sebelumnya saat wabah COVID-19 meluas. Di antara peziarah menyatakan mereka sudah terbiasa berziarah.
Bahkan anggota keluarganya setiap hari secara bergantian menziarahi makam anggota keluarganya, termasuk makam mantan Wali Kota Samarinda, Nusirwan Ismail. Di makam yang diziarahi, mereka mengirimkan doa-doa dan membacakan surah-surah Al-Quran. Salah satunya adalah surah Yasin. Ada Bini Sidin kan? Pak Haji mantan wali kota ada juga lah? Ya ada mantan wali kota Penusirwan ada juga sini. Keluargaan aja di sini kan? Sekeluarga ya? Ada berapa makam bang totalnya? Ada 10 di sini. 10 makam ya, keluarga Haji Dardiat lah. Ini tiap tahunkah begini atau ada hari-hari sebelumnya yang Kalau perawatan? di sini alhamdulillah kita hari-hari tiap hari diganti kan. Cuman karena ini Ramadan jadi karena rame kan. Karena rame. Sejarah kubur, Ya kubur. ya kai, nenek, dato. Memang setiap tahun atau ada hari lain? Setiap tahun. Setiap tahun ya. Di awal bulan puasa kita ziarah kubur. Ziarah kubur. Pak, ini kan lepas dari Covid ya. Harapannya ke depan bagaimana? Sudah ramai atau gimana? Ada batasan? Sudah bebas sudah. Sudah bebas Aman lah. sudah. Aman. Covid-nya alhamdulillah hilang sudah. Diperkirakan puncak ziarah makam di pemakaman Muslim di Jalan Abdul Hasan ini terjadi sehari jelang Ramadan. Makam ini banyak diziarahi karena makamnya luas dan jumlahnya ribuan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Penjualan kembang di sepanjang pintu masuk pemakaman Muslim di Jalan Abdul Hasan, Samarinda sepanjang Senin sore ramai. Kembang yang ditawarkan beragam, mulai kembang kenanga, melati, baik masih utuh maupun yang sudah direntengi. Penjual kembang musiman ini menyatakan ramainya peziarah yang membeli kembang sudah dirasakan sejak hari Jumat lalu. Penjualan kembang tetap meningkat meski harga jualnya lebih mahal dibanding sebelumnya. Salah satu kembang yang harganya melonjak adalah kembang renteng yang biasa dijual dengan harga Rp20.000, kini naik menjadi Rp25.000 per renteng. Penjual terpaksa menaikkan harga jualnya karena harga pembelian di agen kembang juga meningkat. Masuk pipi lagi. Masuk pipi lagi. Alhamdulillah bagus aja sih. Bagus saja ya. Ada untuk harga ada perubahan atau perbedaan? Lebih naik. Lebih naik. Modalnya naik. Kisaran antara berapa kalau yang kembang renteng dengan kembang tabur? Kembang taburnya sih biasa aja, 3 bungkus 10.000. Tapi kalau ini renteng, kalau yang pakai melati yang lebih mahal daripada yang tidak pakai melati. Berapa harganya Bu? Ini 25, kalau yang tidak bermelati 20. 20. Kalau ketersediaan barangnya Bu, aman aja kah? Aman aja sih, kami kan ada langganan. Ada langganan ya? Pasok aja. Satu renteng kayak gini Om, ini harganya satunya Rp25.000. Cuman kita lagi ada diskon ya, jadi Rp20.000 satunya. Rp20.000 satunya. Ya. Kalau yang tabur? Kalau yang tabur ini satunya kena Rp5.000-an. Rp5.000-an. Jadi kita jual 3 10.000. Rp10.000. Iya. Terus kalau airnya kita jual satunya Rp3.000, habis jual Rp5.000. Kalau dengan harga tahun kemarin gimana? Harga tahun kemarin tuh lebih mahal tahun ini kayaknya ya. Selisih berapa? Selisih Rp5.000. Rp5.000 ya? Iya, Kenapa begitu? Karena ambilannya dari langganan agak melonjak tinggi ya kan. Terus kita lagi berimbayan sama Cina sembayang kubur. Salah seorang peziarah memaklumi kenaikan harga tersebut. Meski harganya naik, namun mereka tetap membelinya karena tidak memiliki pilihan lain. Bagi mereka, kembang sangat penting karena terbiasa menaburkan kembang di makam keluarganya saat berziarah. Oh, kalau aku sering tiap Jumat. Tiap Jumat ya? Bisa paling enggak 1 bulan itu sampai 3 kali Jumat ke sini lah. Sudah tahu ibunya. Oh ya, kalau harga di sini gimana untuk kembangnya Pak? Ya harganya standar aja lah. Standar ya? Kadang-kadang karena langganan, kadang-kadang dikasihnya lebih. Malah dikasih lebih ya? Ya. Ini kesini pas momennya apa pas puasa? Momennya Lebaran, pas momennya puasa lah. Puasa. Nah, tapi Jumat tadi kita sudah kesini ya. Sudah kesini. Tingginya pembelian menggembirakan penjual kembang musiman, sedangkan pembeli merasa lega karena bisa menaburkan kembang saat berziarah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Pandansari Balikpapan jelang Ramadan 1444 Hijriah mulai mengalami kenaikan harga. Pedagang pasar menyatakan di antara kebutuhan pokok yang mengalami lonjakan harga adalah cabai lokal yang kini dijual dengan harga Rp90.000 per kilogram. Sedangkan cabai luar daerah dijual dengan harga Rp80.000 dari yang sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Nah, Dari harga sebelumnya berapa, Pak? harga sebelumnya 65, sekarang 75 sampai 80. 75 sampai 80 itu cabai lokal aja atau? Kalau lokal lebih mahal, Kalau lokal di kisaran harga berapa, Pak? kisaran 90, 85. Oke. Kalau untuk tomat sendiri, Pak? Tomat nggak ada kenaikan, 10.000 ngecer. Ikan nggak, Pak? Bukan kenaikan, Tapi perubahan dari harga berapa ke harga berapa, Pak? karena dari harga 10.000 ke 12.000 Oke. Itu perkiraan kenaikannya dari mulai kapan, Pak? sudah sekitar 2 sebulanan lah. Sebulanan ya. Terus ada daya beli dari masyarakatnya sendiri seperti apa komentarnya? Komentarnya kok mahal banget. Kok mahal banget? Naiknya jauh banget ya, Pak ya? Oh. Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Haimusri Umar menyatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak terhadap inflasi. Saat ini inflasi tertinggi berasal dari beras dan cabai rawit merah. Saat ini kontribusi terbesar terhadap inflasi daerah itu dipengaruhi oleh beras, kemudian cabai rawit merah, kemudian kemudian ada kretek ya. Tapi yang kontribusi terhadap pangan itu hanya cabai dan beras. Badan Pusat Statistik menyebut inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga dalam waktu yang panjang yang diakibatkan oleh tidak seimbangnya arus uang dan barang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diguyur hujan deras, sejumlah kawasan di Balikpapan terendam banjir. Tradisi ziarah makam jelang Ramadan di Samarinda masih berlangsung hingga sekarang. Pasar murah di Tanjung Redep Berau jadi serbuan pembeli. Pasar murah yang digelar Perumbulok Berau di halaman kantor Dinas Koperasi dan Perdagangan ramai didatangi warga karena harganya lebih murah dibanding harga pasar. Kebutuhan pokok yang disiapkan cukup beragam, mulai beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan daging sapi. Warga menyatakan pasar murah dalam kondisi seperti sekarang sangat dibutuhkan untuk meringankan biaya hidup. Dengan berbelanja di pasar murah, maka mereka masih bisa memanfaatkan sisa lebih dana yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Sangat membantu sekali, terlebih di menjelang bulan puasa kan biasanya harga-harga barang sembako khususnya sedikit agak naik ya. Jadi dengan adanya bazar murah di Dinas Koperasi ini sangat membantu masyarakat. Sembako apa itu namanya, sembako itu mendingan di sini daripada yang lain. Selama ini memang harga sembako di pasaran agak mahal, Pak ya? Iya, mahal. Kepala Perumbulok menyatakan pasar murah ini dibuka setelah pasokan tiba.
Mereka secepatnya menyalurkan pasokan tersebut agar warga bisa menikmati harga sembako yang lebih murah. Ada bazar umumnya sembako murah kerjasama yang digagas oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Berau. Jadi dari pemerintah ini memang sudah rutin dan hari ini kita senang sekali bisa berpartisipasi. Berarti ini dalam menyambut Ramadan juga nggak Bang? Betul sekali, kita dalam menyambut Ramadan dan kebenaran kita komoditi lagi dan baru datang nih seperti minyak yang ditunggu-tunggu dan beras lagi harga lagi mulai merangkak naik ya, sekalian momennya. Bulog bersama Dinas Perdagangan dan Koperasi sudah menyiapkan agenda untuk membuka pasar murah di beberapa kecamatan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kita yang merupakan mutiara dan kita penting untuk Paket sembako yang diangkut menggunakan sepeda motor dan mobil ini akan dibagikan kepada warga di pulau terluar di Kabupaten Berau. Total 2.000 paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng, dan bumbu-bumbu dapur. Itulah yang akan dibagikan oleh TNI bersama polisi. Staf ahli Panglima TNI bidang keamanan konflik komunal, Kolonel Armet Oktiva Raja Guguk menyatakan penyaluran bantuan sembako ini merupakan bagian dari upaya TNI untuk memberdayakan masyarakat di pulau terluar agar mereka merasa diperhatikan oleh negara. Dalam rangka program pemberdayaan masyarakat khususnya di masyarakat perbatasan dan pulau terluar sehingga mereka merasa terperhatikan oleh pemerintah, terlebih lagi kepada pemerintah pusat dan TNI dalam hari ini hadir bersama-sama dengan pemerintah maupun unsur bagian komponen bangsa lainnya. Apakah ini merupakan program rutin TNI Pak dalam menjaga perbatasan Pak? Khususnya masyarakat di perbatasan Pak? Rutin, nanti berkelanjutan Pak. Camat Maratua, Arianto menyatakan bantuan dari TNI datang di saat yang tepat, sebab ekonomi sebagian warga di pulau-pulau terluar masih belum pulih pasca terdampak COVID-19. Kami selaku pemerintah Kecamatan Maratua yang ada di Pulau Maratua tentunya dengan adanya bantuan sosial dari TNI. Kami sangat berterima kasih di mana apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi bahwa masyarakat kita ini masih ada yang terdampak COVID. Oleh sebab itu dengan adanya bantuan ini tentunya akan memulihkan perekonomian masyarakat. Ribuan paket sembako tersebut dikirim ke Pulau Maratua dengan menggunakan kapal cepat melalui dermaga Sanggam, Tanjung Redep. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Relawan gabungan dari Samarinda dan Kutai Kartanegara menggelar latihan bersama di kawasan Jembatan Besi Tenggarong, Kutai Kartanegara. Latihan ini digelar untuk kesiapsiagaan relawan jelang datangnya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Latihan bersama sudah sering digelar baik di Tenggarong maupun di Samarinda. Selain untuk meningkatkan kemampuan, kegiatan ini menjadi sarana berbagi pengalaman sekaligus ajang silaturahmi antar relawan di Kukar dan Samarinda. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sulit atau gampang jadi relawan? Biasa aja sih. Biasa aja ya. Suka dukanya ada nggak? Suka dukanya? Guna-gunanya? Suka dukanya. Suka dukanya? Ya. Ada. Apa yang paling sulit jadi relawan? Apa yang paling sulit? Paling sulit? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Kayak manfaatnya bisa kayak menolong orang, bisa mengenal teman-teman baru. Ya, pada sore hari ini kami dari relawan Kecamatan Samarinda dan ada unit dari emergency medical team
bersilaturahmi dan sekaligus melakukan latihan bersama teman-teman relawan yang ada di Kutai Kartanegara. Alhamdulillah suasana keakraban sangat terjalin di lokasi di tempat latihan bersama ini, dan teman-teman saling membantu dalam proses pelatihan, dan harapan kami bahwa relawan Samarinda dan Kutai Kartanegara bisa bekerjasama dalam penanganan bahaya kebakaran dan juga kecelakaan lalu lintas yang biasa terjadi di wilayah perbatasan. Harapan kami pelatihan bersama seperti ini tidak hanya sekali dilakukan, terlebih saat ini menjelang bulan suci Ramadan, di mana aktivitas memasak itu lebih banyak dan menjadi satu momen masyarakat kita dan kebiasaan kita bahwa memasak itu patut diwaspadai, terlebih saat ditinggalkan. Oleh karenanya pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan teman-teman relawan, terutama dalam penggunaan mesin portable, kemudian bagaimana cara proses pemadaman dan proses penyemprotan api secara aman dan tepat, sehingga api tidak meluas dan api tidak besar dan merugikan masyarakat banyak. Meski sudah mempersiapkan dengan berbagai kemungkinan, namun relawan berharap Ramadan dan Idul Fitri tahun ini berjalan aman dan lancar tanpa peristiwa kebakaran dan sejenisnya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.